warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsira wa biha nastati an nash'ura halawatal islam iman wal ihsan. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda revolusi akbar kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hatan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholatan tukhrijuna biha min zulumatil fahmi wa tuqrimuna min nuril fahmi wa tudhibu lana ma ashkala hatta nafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang pembagian harta gonogini secara adil. Saya yakin tidak ada dalam sebuah rumah tangga menginginkan adanya perceraian. Namun beberapa keluarga ada yang mengambil langkah bercerai dengan alasan jika pernikahan diteruskan maka semakin tidak merasakan sakinah, mawaddah, warahmah. Harta gonogini secara spesifik tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi secara substansi, Islam mengajarkan tentang sebuah keadilan dan kebajikan. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan kebajikan dalam segala aspek, termasuk dalam hal ini adalah pembagian harta gonogini secara adil. Sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana cara membagi harta gonogini secara adil, hal pertama yang harus kita ketahui adalah macam-macam harta pernikahan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 di sana disebutkan macam-macam harta perkawinan. Yang pertama adalah harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik suami maupun istri didapatkan sebelum terjadinya perkawinan. Yang kedua adalah harta perolehan. Harta perolehan adalah harta yang diperoleh secara kekeluargaan dari pihak suami maupun istri berupa wasiat atau warisan atau juga hadiah. Yang ketiga adalah harta gonogini. Nah, harta gonogini ini adalah harta yang didapat suami maupun istri ketika pernikahan itu berlangsung, setelah pernikahan itu berlangsung. Nah, harta perolehan dan harta bawaan tidak bisa dimasukkan dalam tuntutan sebagai perebutan gonogini. Untuk mengetahui posisi harta gonogini lebih lanjut, bisa dilihat dalam kajian muamalat. Harta gonogini dapat dikategorikan sebagai syirkah atau join antara suami dan istri. Di dalam perkawinan, antara suami dan istri dianggap mempunyai syirkah atau kongsi. Dalam konteks konvensional, ketika seorang suami adalah tulang punggung keluarga, segala beban ekonomi adalah mata pencaharian suami, sementara istri adalah ibu rumah tangga yang bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen keuangan keluarga dan tidak bekerja secara real menghasilkan harta. Maka dalam posisi seperti ini, sekalipun istri di
rumah, menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang manajer, dan secara real tidak menghasilkan harta, akan tetapi tetap dianggap sebagai syirkah. Syirkah seperti ini dalam muamalat disebut syirkah abdan atau yang berkaitan dengan jasa. Jadi kongsi tidak melulu soal bekerja dan menghasilkan harta. Lebih-lebih ketika seorang istri tidak hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, tetapi secara real dia juga bekerja dan menghasilkan harta, maka syirkah seperti ini dalam muamalat disebut syirkah inan. Dan dua-duanya antara syirkah abdan dan juga syirkah inan diperbolehkan dalam hukum Islam. Maka ketika suami maupun istri mengambil langkah untuk bercerai, yang termasuk dalam harta gonogini dibagi menjadi dua bagian. Jika 100% maka 50% dan 50%. Lantas sampai sekarang ini banyak yang menganggap bahwa pembagian seperti ini rumit. Kenapa? Karena keduanya tidak mempunyai kemampuan untuk memilah mana harta bawaan, mana harta perolehan, dan mana harta gonogini. Maka yang perlu diketahui adalah, yang pertama perlu diketahui, dipisahkan dulu mana harta bawaan, mana harta perolehan, dan mana harta gonogini. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.